Pergaulan bebas cenderung meningkat di kalangan remaja atau menyebabkan para remaja ini memilih untuk pergaulan bebas. Berusaha menangani masalah pergaulan bebas ini dengan menawarkan program kesehatan mental yang lebih baik. Lingkungan di mana anak tersebut tumbuh juga berpengaruh. Halo pendengar setia Ruang Hati, selamat datang kembali di podcast yang selalu menemani kalian dalam memahami lika-liku kehidupan. Jumpa lagi di sini bersama aku Selita. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan dunia remaja, yaitu pergaulan bebas. Bersama kita ada Kak Abi di sini, seorang guru bimbingan dan konseling yang berpengalaman dalam memahami kasus-kasus pergaulan remaja di sekolah. Selamat datang Kak Abi. Selamat pagi Kak Abi. Pagi Mbak. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Abi karena sudah mau bersedia hadir di podcast kami. Bagaimana kabar Kak Abi akhir-akhir ini? Luar biasa sekali Mbak. Memang cuaca akhir-akhir ini terlihat tidak baik-baik saja. Kadang-kadang hujan, panas, tiba-tiba gerah sendiri. Tapi kayaknya teman-teman yang di sini bersemangat juga ya. Iya dong Kak, tentu aja karena kita kedatangan tamu yang menarik pada pagi hari ini yang akan mengobrol dan berdiskusi tentang isu sosial yang marak terjadi di sekitar kita. Kalau kakak nggak keberatan nih, boleh nggak diceritain seberapa sering sih Kak Abi ini menjumpai kasus pergaulan bebas yang terjadi di sekolah saat ini? Jadi gini Mbak Shelly, banyak orang terutama remaja memperhatikan masalah pergaulan bebas mereka di sekolah. Hasilnya tentu dapat berbeda-beda, tergantung pada berbagai hal, seperti lokasi sekolah, budaya yang ada di sekolah tersebut, dan kebijakan sekolah tersebut juga. Dan di beberapa tempat, banyak pergaulan bebas yang terlihat lebih jelas, seperti hubungan yang tidak sehat antar siswa, seperti seks bebas, kemudian penggunaan narkoba, alkohol, dan pergaulan yang tidak sehat lainnya, seperti membentuk geng nakal atau bahkan senioritas yang menyiksa atau bahkan membuli, Mbak. Kemudian ada penggunaan narkoba, pergaulan bebas, atau membentuk geng nakal dan senioritas yang bisa mengakibatkan pembulian itu loh Mbak. Dan juga banyak penelitian menunjukkan bahwa pergaulan bebas cenderung meningkat di kalangan remaja, terutama dengan akses yang lebih mudah seperti internet, media sosial. Dan media sosial sendiri itulah yang membuat remaja mudah mengakses apa saja yang mereka butuhkan. Pasti Mbak Shelly nggak jarang melihat kayak ada video pembulian atau bahkan pelecehan seksual yang tersebar di media sosial, Mbak. Iya, Kak Abi, saya juga sering, bahkan ada yang sampai memakan korban ya, Kak Abi ya? Iya, betul sekali. Namun di sisi lain banyak juga sekolah yang berusaha menangani masalah pergaulan bebas ini dengan menawarkan program kesehatan mental yang lebih baik, sosialisasi atau webinar tentang hubungan yang sehat tentunya, dan juga ada ekstrakurikuler yang tentunya dapat mengembangkan bakat dan minat siswa. Cukup banyak ya Kak Abi pergaulan bebas yang terjadi pada remaja ini. Biasanya nih Kak, apa sih yang memicu atau menyebabkan para remaja ini memilih untuk pergaulan bebas Kak Abi? Sebenarnya ada berbagai macam faktor Mbak. Salah satunya ada tingkat pendidikan keluarga yang cukup rendah. Mengapa tingkat pendidikan ini dapat berpengaruh? Karena anak-anak dalam keluarga dengan tingkat pendidikan yang cenderung rendah tidak menerima bimbingan yang baik dari orang tua mereka. Kurangnya pengetahuan tentang prinsip dan moral agama dapat membuat remaja lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan yang negatif. Kemudian ada keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. Kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian, konflik di rumah juga dapat mengakibatkan kurangnya rasa perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Dan hal ini yang menyebabkan remaja itu memilih untuk mencari pelarian di luar rumah yang termasuk dalam pergaulan bebas ini Mbak. Dan juga kurangnya perhatian orang tua. Orang tuanya sibuk bekerja, tidak meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anaknya, sehingga dapat menyebabkan anak merasa sendiri, tidak cukup perhatian. Dan ini juga yang memicu remaja lebih mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Dan juga kayak kalau misalnya dia dapat teman yang kurang nggak positif gitu, dan lingkungan yang negatif, ini juga dapat berpengaruh karena tidak ada bimbingannya di keluarga itu Mbak. Wah, ternyata keluarga itu sangat berpengaruh sekali ya Kak Abi ya? Betul sekali Mbak, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dalam perkembangan pertumbuhan anak itu sendiri.
Tapi sepertinya tidak hanya keluarga aja ya Kak Abi ya. Saya juga nggak jarang nih melihat anak yang keluarga itu baik-baik aja, tapi mereka tuh malah ikut terjerumus ke dalam pergaulan bebas ini Kak Abi ya. Betul sekali Mbak, lingkungan di mana anak tersebut tumbuh juga berpengaruh. Lingkungan tempat tinggal dan pergaulannya sangat berpengaruh dalam pertumbuhan anak tersebut. Jika anak tumbuh di lingkungan yang biasa menganggap perilaku menyimpang itu sebagai hal biasa, maka mereka akan cenderung meniru perilaku tersebut. Dan juga pengaruh teman sebaya Mbak. Teman sebaya itu memiliki banyak pengaruh besar dalam kehidupan remaja. Jika seorang remaja bergaul dengan kelompok yang terlibat dalam perilaku negatif, kemungkinan besar mereka juga akan terjerumus dalam pergaulan bebas itu sendiri. Oh, jadi selain faktor keluarga yang tidak baik-baik aja, seperti rendahnya tingkat pendidikan di lingkungan keluarga, keluarga yang broken home, orang tua yang kurang kasih sayang, jadi anaknya kurang mendapatkan perhatian, lingkungan juga berpengaruh dalam menanamkan insight pemikiran baru yang lebih menyenangkan yang berupa kenakalan itu ya Kak Abi. Wah, betul sekali itu Mbak. Apalagi remaja ini masih rentan dan rasa penasarannya ini benar-benar susah dikendalikan. Ketika seseorang menemukan hal-hal yang lebih mudah, maka mereka akan memilih hal tersebut. Walau sebenarnya itu bukan hal yang dibenarkan secara normatif. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mengenali diri mereka sendiri, mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan tentunya peran orang tua atau orang di sekitar rumah itu mempengaruhi apa yang akan dilakukan remaja tersebut dan perkembangannya entah ke yang positif atau yang mengarah ke hal yang negatif. Wah, ternyata kasus pergaulan bebas ini cukup kompleks ya Kak Abi. Kalau menurut kakak nih, apa sih tanda-tanda awal yang bisa kita lihat pada seorang siswa yang sedang terjerumus dalam pergaulan bebas? Tanda awalnya seseorang yang mulai menunjukkan sikap memberontak terhadap orang tua atau guru. Seringkali ini dapat menjadi tanda bahwa ketidakpuasan akan pencarian identitas dan juga jati diri dari seorang anak tersebut. Seseorang juga dapat menjadi pribadi yang lebih sensitif atau emosional dengan emosi yang tidak terkendali. Yang dapat kita lihat secara langsung adalah penurunan perilaku akademik seperti membolos, tidak pernah mengerjakan tugas. Walau tidak selalu orang yang membolos atau tidak mengerjakan tugas itu telah terjerumus di pergaulan bebas, namun kita harus tetap melihat dari perkembangan dari waktu ke waktu dan waktu yang tidak singkat. Siswa siswa yang merokok di dalam sekolah atau entah di luar sekolah juga tanda yang jelas jadi dari pergaulan bebas itu sendiri bahwa ia telah terpengaruh dalam pergaulan yang tidak sehat ini. Lalu, apa yang bisa Kak Abi lakukan nih sebagai guru PK untuk mengatasi masalah pergaulan bebas ini Kak Abi? Saya sebagai guru BK dapat membuat lingkungan yang aman di mana siswa dapat menceritakan atau berbicara tentang masalah, entah masalah keluarga, teman sebaya, masalah pilihan hidup, atau masalah apapun. Dan juga banyak pendidikan tentang pergaulan sehat yang dengan memberikan pelatihan-pelatihan seperti workshop, webinar yang bertemakan interaksi atau resiko dari pergaulan bebas ini. Dan kemudian terkadang ada bimbingan klasikal yang diberikan, entah ini topiknya tentang pergaulan bebas atau batas interaksi, bagaimana kita harus mencari teman yang baik, menjaga hubungan positif, dan juga menggabungkan nilai-nilai karakter etika dalam pembelajaran untuk menanamkan sikap positif pada siswa itu sendiri. Menarik sekali ya Kak Abi kegiatan yang akan dilakukan ini. Kak Abi, ada pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada para remaja yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah pergaulan? Ada 3 hal ini yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah pergaulan bebas ini. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita sendiri. Ingatlah bahwa kamu berharga dan jangan biarkan tekanan dari orang lain mempengaruhi pilihanmu sendiri. Yang kedua, jika kita pernah terjerumus dalam pergaulan bebas, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Setiap pengalaman pasti ada pelajarannya. Fokuslah pada pertumbuhan dan perbaikan diri sendiri. Yang ketiga, jangan takut mencari bantuan profesional. Jika kamu merasa tertekan atau bingung, atau bahkan perasaan-perasaan negatif lainnya, jangan ragu untuk berbicara pada orang dewasa yang kamu percayai, seperti guru, orang tua, atau konselor, atau bahkan guru BK kamu sendiri. Mereka ada untuk teman-teman, untuk mendukung selalu teman-teman.
Wah, terima kasih banyak ya Kak Abi atas waktu dan pencerahannya. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, kalau misalkan kalian merasa kesulitan, baik masalah pertemanan atau keluarga, ayo konsultasikan ke PK. Jangan malah mengarah ke perbuatan yang menyimpang norma-norma sosial, teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Ruang Hati untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman.